Shalom keluarga GBI Asem 3 Tegal. Kembali kita bersekutu bersama di dalam ibadah online Minggu tanggal 17 Januari 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya yakin penyertaan Tuhan nyata untuk kita semua. Hari ini ibadah akan dilayani oleh tim Praise and Worship dan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta muda Abednego Handoyo. Mari siapkan hati kita untuk datang bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada baiknya jika Bapak Ibu Saudara sekalian menyiapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang Bapak Ibu Saudara dapat lewat firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Saudara, kita satukan hati di dalam doa untuk memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur kebaikan-Mu. Kami boleh bersekutu bersama kembali untuk bersama melakukan kebaktian pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan dengan segenap hati jiwa kami memuji menyembah Engkau dan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam kuasa dan kebenaran dan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami memulai kebaktian kami pada hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Hari ini kita bersukacita bersama-sama Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa meninggikan Tuhan. Dan yang pasti dimanapun kita berada, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Selalu baru setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji,
Kami rindu Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan kami berjumpa dengan Engkau, kami mengalami Kristus. Kami memiliki keintiman dan hubungan yang spesial dengan Engkau setiap saat. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu dan bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu.
selalu berada dalam hadirat-Mu. Biarlah melalui firman yang akan kami dengar sebentar lagi, bahwa kami bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Setiap hari, setiap saat kami rasakan Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang menyampaikan firman Tuhan, yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya percaya kita semua ada di dalam kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya akan membawakan satu tema khotbah, yaitu membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, kita akan belajar dari seorang raja, yaitu Raja Daud. Bagaimana Daud membangun keintiman dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Daud seorang yang dipandang rendah oleh ayah dan kakaknya. Terlihat, saudara bisa baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 11a. Ya. Daud tidak dianggap oleh ayahnya. Ketika Samuel berkata, "Mana lagi anakmu?" Lalu ayahnya berkata, "Ada satu lagi tapi sedang menggembalakan kambing domba." Dan Samuel berkata, "Panggil dia, sebab kalau dia tidak dipanggil kita tidak akan makan." Saudara, kata-kata Samuel "kita tidak makan" berarti sebetulnya ada acara makan-makan besar. Karena seorang nabi Tuhan datang ke rumah Daud. Saudara bisa bayangkan ada sebuah acara besar, namun Daud dibiarkan mengembalakan kambing dombanya. Harusnya ayahnya bisa berkata, "Daud, hari ini kamu tidak usah menggembalakan kambing domba karena kita punya acara yang besar." Saudaraku yang kekasih, Daud tidak dianggap oleh ayahnya. Ya, tetapi apa? Daud tidak mau menyimpan sakit hatinya. Ya, dia tetap menggembalakan kambing domba dengan setia. Dia memuji Tuhan di padang rumput, ya. Ada lagunya, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Dia tidak mengambil keputusan untuk sakit hati. Dan kita lihat apa yang terjadi. Daud dipanggil, kemudian Daud diurapi menjadi raja. Yang berikutnya, Daud ditindas oleh Raja Saul yang adalah mertuanya sendiri, saudaraku. Ya, dia punya kesempatan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Ketika dia ada di sebuah gua, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi pun Daud tidak melakukan itu. Daud tidak melawan sekalipun dia memiliki kesempatan. Bahkan saudara, dalam satu kisah kalau kita baca, ada satu cerita bahwa di mana Daud mengangkat Mephiboset yang adalah cucu Saul untuk makan sehidangan dengan Raja Daud. Dalam keadaan tertindas, dia tetap menjadi orang yang intim dengan Tuhan. Daud tetap menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak mau melakukan perkara-perkara yang jahat, saudaraku yang kekasih. Yang berikutnya, saudara, Daud pernah mengalami masa sulit, ya, di mana istri dan anak-anaknya ditawan. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel 30. Ya, ketika itu Siklak dibakar, istri-istri dan anak-anak dibawa oleh musuh. Daud mengalami tekanan yang sangat berat pada saat itu. Bahkan saking beratnya, rakyat hendak melempari Daud dengan batu. Karena yang diculik bukan hanya istri dan anak-anak Daud, tetapi semua istri dan anak-anak yang ada pada saat itu. Saudaraku yang kekasih, Daud dalam keadaan terjepit, apa yang dia lakukan? Firman Tuhan katakan Daud minta baju efod untuk apa?
untuk mencari kehendak Tuhan. Dan kita melihat Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dipandang rendah oleh ayah, kakak, Daud tidak mau sakit hati. Adakah saudara yang mengalami hal yang sama dengan Daud? Mungkin engkau dipandang rendah oleh saudara-saudaramu. Mungkin engkau dipandang rendah oleh teman-temanmu. Mungkin engkau tidak dianggap oleh mereka. Jangan sakit hati. Daud ditindas oleh Raja Saul mertuanya. Dia bisa melawan tapi dia tidak melawan. Mungkin engkau saat ini sedang menghadapi Saul-Saul yang lain. Engkau sedang dalam keadaan ditindas. Engkau sedang dalam keadaan tertekan. Engkau sedang dalam keadaan lemah. Saudaraku yang kekasih, miliki hati seperti Daud. Daud tidak mau melawan. Yang ketiga, mungkin kita sedang ada di dalam masa-masa sulit. Ya, kita kehilangan segala sesuatu. Mungkin bisnis kita, ya, mungkin pekerjaan kita, atau hal-hal yang lain, mungkin kesehatan kita. Dengar baik-baik saudara, pakai baju efod sama seperti Daud. Untuk apa? Cari kehendak Tuhan. Apa yang aku harus lakukan di saat-saat aku tertekan seperti ini? Nah, saudaraku, ada satu ayat yang berkata bahwa tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud seorang yang melakukan segala kehendak Tuhan, saudara. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata, ia berkenan kepadaku. Nah, bagaimana Daud bisa berkenan di hati Tuhan? Jawabannya adalah karena Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya. Apa yang membuat Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Ada banyak mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud. Saya akan coba menyanyikan beberapa mazmur yang ditulis oleh Daud. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Hal yang pertama yang Daud lakukan yaitu Daud mengungkapkan pengalaman imannya yang selalu mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah. Daud mengungkapkan pengalaman imannya dengan mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 62 ayat 6 katakan, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, dia kota bentengku, aku tidak goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, dan curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Saudara, ayat ini membuktikan bahwa Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama, dia memiliki penyembahan, dia memiliki doa, dia memiliki perenungan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara mau intim dengan Tuhan, tidak ada lain caranya. Milikilah penyembahan di hadapan Tuhan. Milikilah doa di hadapan Tuhan. Dan milikilah perenungan firman di hadapan Tuhan. Biarlah kita melakukan korem deo. Apa itu korem deo? Korem deo adalah berdiam di dalam hadirat Tuhan. Berdiam menikmati hadirat Tuhan. Seperti yang Daud lakukan. Saudaraku yang kekasih, ada satu lagu yang diambil dari Mazmur Daud. Saya akan menyanyikan lagu ini lagi. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, kota perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah di depan kita boleh banyak, rintangan dalam hidup kita boleh berliku-liku, jalan yang ada di depan kita boleh terjal. Biarlah kita memiliki keintiman seperti Daud. Jawabannya adalah ketika kita diam di dalam hadirat Tuhan, maka kita memiliki kekuatan yang baru. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tepat seperti yang dikatakan oleh Daud, bahwa hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daud mengalami kasih setia Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Maka dari itu mari kita mau membangun relasi intim dengan Tuhan, sehingga kita beroleh hati yang tenang, kita beroleh damai sejahtera. Di dalam hati yang tenang mengalir perasaan belas kasihan, sehingga kita mampu berbuat kebaikan kepada orang lain dengan kasih yang tulus, tanpa mencari kemuliaan diri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, milikilah keintiman dengan Tuhan lewat cara apa? Penyembahan, doa, dan firman Tuhan. Hal yang kedua yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Daud rela dikoreksi, Daud rela ditegur. Mazmur 51 ayat 5 mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Saudara, ayat ini ditulis oleh Daud ketika dia dalam keadaan terpuruk oleh dosa. Ayat ini ditulis oleh Daud ketika dia sedang ada dalam kejatuhan dosa. Dan kita tahu setelah itu ada seorang nabi, yaitu Nabi Nathan, yang datang kepada Raja Daud mengungkapkan apa yang menjadi dosa Daud. Saudara,
2 Samuel 12 ayat 9 berkata seperti ini. Ini Nabi Nathan yang berkata, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Sebagai seorang raja, saudara, sebagai seorang pemimpin besar, Daud tidak tersinggung dengan teguran itu. Ada orang-orang yang ketika ditegur, mereka menjadi marah dan tersinggung. Tapi tidak demikian dengan Daud. Daud seorang yang rela ditegur, seorang yang rela untuk dikoreksi. Ada sebuah lagu lagi saya akan menyanyikan, saudara. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, oh, Kau layak disembah. Lagu ini berkata, ujilah aku, cobalah aku. Daud tidak sedang menantang Tuhan, ayo uji aku, coba aku. Bukan, saudara. Tapi Daud sedang berkata, Tuhan, aku selalu melihat diriku selalu benar. Koreksi aku Tuhan, koreksi aku. Saudaraku yang kekasih, pertobatan menghasilkan pemulihan dan urapan yang baru. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, maka dia memiliki sikap rendah hati, dia menyadari kesalahannya dan dia bertobat, dia meninggalkan jalan dosanya. Saudaraku yang kekasih, dan akibatnya apa? Tuhan memulihkan Daud, Tuhan memberikan Daud urapan yang baru. Setelah jatuh dari dosa, Daud tidak membiarkan dirinya terus terpuruk dalam dosa, tapi ia bangkit kembali meskipun banyak harga yang harus dibayar. Bahkan harga yang harus dibayar itu sangatlah besar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah miliki keintiman dengan Tuhan, sehingga kita beroleh hati yang tenang. Hari-hari ini banyak orang yang tidak tenang hatinya. Banyak orang yang takut, gelisah, cemas. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Daud bisa menghadapi sikap ayah dan kakak-kakaknya karena Daud memiliki keintiman dengan Tuhan.
Daud bisa menghadapi sikap dari mertuanya Saul. Bahkan yang parahnya saudara, istri Daud diberikan kepada orang lain. Tapi Daud tetap memilih untuk intim dengan Tuhan. Daud pernah mengalami masa yang sulit, istri dan anak-anaknya diculik, bahkan rakyat mau melempari dia dengan batu. Sekali lagi dia memilih untuk lebih intim dengan Tuhan. Tidak heran Tuhan katakan, Daud seorang yang berkenan kepadaku. Saudara, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan hari-hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita menyanyi sebuah lagu, Ku Memilih. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa, yes, karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Apapun masalah yang kau hadapi hari-hari ini, jangan undur dari Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Lekatkan hatimu kepada Dia. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Korem Deo, berdiam diri di hadirat Tuhan. Pandang wajahnya, engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Engkau akan tercengang ketika masalahmu engkau hadapi. Dan engkau akan berkata, wow, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhanku hebat. Bukan karena kuat gagah kita bisa melalui segala masalah kita. Tapi karena ada keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu.
Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Biar kami mau melakukan kebenaran firman-Mu ini yang sudah kami dengar. Kami mau belajar dari seorang Daud, seorang yang berkenan di hati-Mu. Seorang Daud, seorang yang rendah hati, seorang yang mau memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Seorang yang tidak bisa lepas dari hadirat Tuhan. Dia berkata lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Dia menggambarkan dirinya seperti seekor rusa yang merindukan sungai, yang merindukan air. Biarlah Tuhan, masalah boleh ada di depan hidup kami, di depan hari-hari yang akan kami lalui. Tapi kami percaya, ketika kami menjalin hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, kami sanggup melalui semua masalah itu Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami sanggup melewatinya. Terima kasih. Berkati setiap kami jemaat Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya yakin kita semua sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan hidup intim dengan Tuhan dan menjaga kekudusan. Sebentar kita akan membawa korban syukur, persembahan kita maupun persepuluhan. Bapak Ibu Saudara bisa membawa korban syukur dan persepuluhan melalui transfer ke rekening sebagai berikut, ataupun melalui alternatif yang lain. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Dan sebentar kami mau bawa korban persembahan dan persepuluhan kami Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan umat-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara hidup setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan seperti janji-Mu berkata bahwa Engkau akan membukakan tingkap langit Tuhan buat setiap mereka yang tetap setia Bapa dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat beberapa informasi gereja terkini untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Ya Bapa, Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh diajar tentang keintiman Tuhan, tentang kekudusan ya Bapa. Biarlah Tuhan tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Di awal-awal tahun ini Tuhan, mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Ya Bapa, terima kasih, kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan, di mana sedang menghadapi virus corona Tuhan. Vaksin sudah datang Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kiranya Tuhan melalui vaksin ini Tuhan, wabah ini boleh segera berlalu ya Bapa. Kami sebagai rakyat Tuhan boleh taat Tuhan, ikut program pemerintah ini Tuhan. Dan tahun ini ada kebebasan ya Tuhan. Seluruh bangsa kami boleh dibebaskan Tuhan dari segala wabah ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan langkah-langkah selanjutnya Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Tuhan memberkati segala pelayanan, Tuhan memberkati segala program gereja kami ya Bapa. Tuhan,
Berkati kembali sidang kami, Pak John Rusli, Pak S. Daniel, dan Tius Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan minggu-minggu ini. Kau memberkati Tuhan, umur panjang, kesehatan Tuhan, hingga kami boleh menikmati Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan yang kami jalani ya Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang Tuhan mungkin dalam badan yang sakit Tuhan, Tuhan akan menolong Tuhan, menghibur, menyembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kota kami juga Tuhan, kota Tegal. Kiranya Tuhan, virus corona ini juga berlalu dari kota kami Tuhan, dan ekonomi boleh pulih seperti sedia kala Tuhan. Memberkati keluarga-keluarga di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk setiap taburan firman-Mu di tempat ini Tuhan, yang boleh mendewasakan rohani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, hamba mengucap syukur. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita mengakhiri kebaktian kita pada saat ini dengan doa berkat. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah membawa kami kepada penghujung kebaktian ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan, dan Kau menyambut menerima segala puji dan sembah kami kepada Engkau. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang tak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.